Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa daripada Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita memulai renungan pagi kita dalam kesempatan ini, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Engkau peduli dan Engkau mengasihi kami. Terbukti hari ini kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata oleh kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memimpin renungan pagi kami hari ini, agar di dalamnya kami mengerti dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pada suatu hari, ada seseorang ibu yang bekerja di sebuah panti jompo yang ada di Belanda. Dalam hal tersebut, beliau bergumul terhadap satu orang yang dimana dia memutuskan untuk mengadakan eutanasia bagi dia, yakni kematian yang ditentukan oleh keputusan medis melalui sebuah suntikan ataupun dengan cara insulin lainnya. Sehingga dia berkata bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya, karena sepanjang hidupnya dia mengalami sakit, dia mengalami penderitaan, dan lebih parahnya lagi, dia menyatakan bahwa kepada ibu yang bekerja pada panti jompo ini, bahwa saya tahu Tuhan mengerti kehidupan saya, maka kalau saya mengakhiri sekarang, Tuhan pun tahu apa yang akan menjadi keputusan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang tersebut memutuskan untuk eutanasia, untuk menghabisi atau menyelesaikan hidupnya detik itu pula. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mengapa orang memilih untuk mengakhiri kehidupannya? Atau bahkan orang tersebut orang yang mengenal Tuhan, dan dia merasa bahwa Tuhan menyepakati apa yang menjadi keputusannya. Kalau Tuhan menyepakati itu, lalu mengapa Tuhan masih memberi hidup pada detik itu pula? Bukankah dalam hal ini kita berusaha untuk membuat Tuhan tidak berkuasa di dalam hidup kita dan membuat kita hidup semau-mau kita? Tentu itu adalah contoh yang tidak baik. Namun kita tahu kematian adalah keniscayaan yang pasti akan terjadi dalam hidup kita. Namun tentulah waktu dan kehendaknya, bukan semau-mau kita dan bukan kita yang mengatur itu semua, tapi Tuhanlah sang sumber kehidupan yang menjadi penentu bagi semuanya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kalau masalah kita, pergumulan kita berat, tantangan kita berat, bahwa melibatkan Tuhan dalam itu semua, bahwa penanggungan itu bukan hanya menjadi beban kita, karena firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung dan ditanggung di dalam Dia, bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kemampuan kita semata-mata, tetapi orang-orang yang hidup di dalam Kristus, kendati pun pertolongan belum ada, penyelesaian belum ada, kesembuhan belum ada, dia tetap percaya bahwa Allah bersama dengan dia memberikan kekuatan dan mampu menanggung itu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetap melihat bahwa pertolongan Tuhan akan tiba bagi kita, dan penanggungan itu tidak boleh kita tanggung sendiri. Sebab orang yang telah mengerti hidupnya berharga dan ditebus oleh Kristus akan menjalani itu
dengan kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh menjalani pergumulan kami, tantangan masalah kami bersama dengan Engkau yang senantiasa memberikan kami kekuatan. Maka kami tidak mau goyah, kami tidak mau lemah, dan kami tidak mau menyerah terhadap apa itu semua. Tetapi kami mau Tuhan, Engkaulah yang berdaulat dan memberi kami kemampuan menghadapi segala tantangan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.